Ya, kita ketemu lagi pada kuliah jejaring sosial pada pertemuan ke-10 dengan topik komunitas. Saat kita melihat tata letak jaringan, salah satu hal pertama yang mungkin kita perhatikan adalah bahwa node dikelompokkan dalam komunitas, juga disebut klaster atau modul, yaitu kumpulan node dengan kepadatan koneksi yang relatif lebih tinggi di antara node-node. Komunitas sering memberitahu kita bagaimana jaringan diatur dan fungsi apa yang dilayaninya. Di web, kelompok halaman dengan banyak hyperlink yang mengarah ke satu sama lain biasanya mengidentifikasi sebuah topik yang sama. Di jejaring sosial, komunitas pertemanan berbagi fitur penting seperti pandangan politik. Mengetahui struktur komunitas dari suatu jaringan memungkinkan kita untuk mengklasifikasikan node berdasarkan posisi yang mereka miliki di klaster mereka sendiri. Node yang sepenuhnya tertanam dalam sebuah klaster, yang tetangganya termasuk dalam klaster yang sama, mewakili inti grup, karena mereka tidak bercampur dengan anggota grup lain. Node yang berada di batas komunitas memiliki tetangga baik di dalam maupun di luar grup mereka, dan berfungsi sebagai penjaga gerbang di antara berbagai bagian jaringan. Nah, ini adalah sebuah contoh jaringan dengan 3 komunitas. Nah, kita lihat di sini ada 3 komunitas yang diberi warna yang berbeda, ya, ada merah, hijau, dan biru. Node-node dengan komunitas yang sama akan saling terlink ya dengan erat. Dan node akan terlink dengan komunitas lain ya hanya 1 atau 2 link saja. Contoh lain ini adalah jaringan retweet hashtag politik di Twitter. Terlihat di sini setidaknya ada 2 komunitas besar dan ada banyak sekali komunitas kecil. Komunitas biasanya adalah sub-network yang terhubung. Perhatikan komunitas yang diilustrasikan oleh node hijau pada gambar. Ya, seperti ada gambar di sini. Node magenta berada di luar, tetapi terhubung ke komunitas. Sementara beberapa node jaringan lainnya ditampilkan dalam warna hitam. Ya, yang warna hitam berarti tidak terhubung ke komunitas. Link biru menghubungkan komunitas ke jaringan yang lain. Link biru. Ada beberapa variabel komunitas kunci ya. Ada derajat internal dan eksternal dari node dalam komunitas dalam gambar. Derajat internal dari node hijau adalah jumlah link hitam, ya, link hitam yang menyertainya, dan derajat eksternalnya adalah jumlah link biru ini. Kita hitung jumlah link birunya berapa, itu derajat eksternal, jumlah link hitam itu adalah derajat internal. Jumlah link internal ke komunitas, jumlah link yang menghubungkan 2 simpul dalam komunitas, link hitam dalam oval. Dan derajat komunitas, jumlah derajat node dalam komunitas, jumlah dari jumlah tetangga setiap node hijau dalam gambar. Jadi, node ini tetangganya ada berapa, node ini tetangganya ada berapa, kita hitung, itu adalah derajat komunitas. Densitas link internal, rasio antara jumlah link internal dan jumlah link maksimum yang mungkin ada di antara 2 node manapun dalam komunitas. Jadi, sama dengan menghitung densitas, tetapi hanya dibatasi untuk komunitas saja. Komunitas memiliki kohesi yang tinggi. Mereka memiliki banyak link internal sehingga node-node-nya saling menempel. Komunitas memiliki separasi yang tinggi. Komunitas terhubung satu sama lain dengan sedikit link. Definisi klasik dari struktur mirip komunitas didasarkan pada kohesi dan pada interaksi kohesi dan separasi. Definisi yang didasarkan pada kohesi saja memperlakukan komunitas sebagai sebuah sistem sendiri, mengabaikan jaringan lainnya. Pengertian paling populer dari komunitas jenis ini adalah sebuah klik, yaitu sebuah subnetwork lengkap yang semua node terhubung satu sama lain. Namun secara umum, komunitas tidak sepadat klik.
Selain itu, semua node memiliki derajat internal yang identik dalam sebuah klik. Sedangkan dalam komunitas jaringan nyata, beberapa node lebih penting daripada yang lain, seperti yang tercermin dalam pola link yang heterogen. Komunitas adalah subnetwork yang jumlah link internalnya lebih besar daripada jumlah link eksternal. Ide ini telah menginspirasi definisi berikut. Komunitas yang kuat adalah subnetwork yang setiap node memiliki lebih banyak tetangga di subnetwork daripada di jaringan lainnya. Dengan kata lain, derajat internal setiap node dalam komunitas yang kuat melebihi derajat eksternalnya. Komunitas lemah adalah subnetwork yang jumlah derajat internal semua node melebihi jumlah derajat eksternalnya. Partisi adalah divisi atau pengelompokan jaringan ke dalam komunitas, sehingga setiap node hanya dimiliki oleh satu komunitas. Jumlah semua partisi yang mungkin disebut bilangan Bell, dan meningkat lebih cepat secara eksponensial dari jumlah node jaringan. Misalnya, jaringan dengan node 15 memiliki kemungkinan partisi 1.382.958.545. Oleh karena itu, untuk jaringan dengan lebih dari segelintir node, tidak ada harapan untuk memilih partisi terbaik dari suatu jaringan dengan melalui semuanya. Memang, algoritma pengelompokan biasanya hanya mengeksplorasi sebagian kecil dari semesta semua partisi. Dengan solusi menarik, kemungkinan besar dapat ditemukan. Komunitas di banyak jaringan nyata saling tumpang tindih. Mereka berbagi beberapa node mereka. Misalnya, dalam jaringan sosial, individu dapat menjadi bagian dari lingkaran yang berbeda pada saat yang sama, seperti keluarga, teman, dan rekan kerja. Pembagian jaringan menjadi komunitas yang tumpang tindih disebut cover. Jumlah kemungkinan cover jaringan jauh lebih tinggi daripada jumlah partisi yang sudah sangat besar, karena banyaknya klaster yang dapat tumpang tindih. Partisi dapat dibuat hierarkis ketika jaringan memiliki beberapa tingkatan organisasi pada skala yang berbeda. Dalam hal ini, klaster menampilkan struktur komunitas secara bergantian dengan komunitas yang lebih kecil di dalamnya, yang mungkin berisi komunitas yang lebih kecil lagi, dan seterusnya. Misalnya, dalam jaringan kolaborasi karyawan dari perusahaan multinasional, kita berharap dapat membedakan kelompok karyawan yang bekerja di cabang yang sama. Tetapi dalam setiap cabang, kita mungkin melihat pembagian lebih lanjut menjadi departemen. Dalam situasi seperti itu, setiap tingkat hierarki memiliki arti, dan metode pengelompokan yang baik harus dapat mengungkap semuanya. Partisi jaringan nyata seringkali heterogen, di mana beberapa properti komunitas dapat sangat bervariasi dari satu klaster ke klaster lainnya. Misalnya, seringkali ada perbedaan besar dalam ukuran komunitas. Di web, komunitas secara kasar berhubungan dengan laman atau situs web yang berurusan dengan topik yang sama atau serupa. Karena beberapa topik lebih umum atau populer daripada yang lain, ada klaster dengan jutaan laman web, ada juga klaster dengan hanya beberapa ratus ribu laman. Kohesi juga bervariasi, beberapa klaster jauh lebih lekat daripada yang lain. Mengidentifikasi subnetwork yang terpisah dengan baik adalah tujuan dari partisi jaringan. Di sini fokusnya adalah pada pemisahan, terlepas dari berapa banyak link yang ada di dalam subjaringan. Oleh karena itu, algoritma partisi jaringan tidak cocok untuk mendeteksi komunitas secara umum. Namun demikian, beberapa teknik partisi juga digunakan untuk mendeteksi komunitas. Biasanya dikombinasikan dengan prosedur lainnya. Partisi jaringan dimotivasi oleh masalah praktis yang penting. Contoh klasik adalah komutasi paralel yang bertujuan untuk mendistribusikan tugas ke prosesor. Sehingga jumlah hubungan komunikasi antar grup untuk prosesor yang menangani tugas berbeda menjadi rendah untuk mempercepat perhitungan. Partisi jaringan telah diterapkan pada masalah dalam berbagai macam domain. Solusi persamaan diferensial parsial dan sistem persamaan linear sparse, pemusesan gambar, dinamika fluida, jaringan jalan, jaringan komunikasi bergerak, kontrol lalu lintas udara, dan banyak lagi. Tujuan graph bisection adalah untuk membagi jaringan menjadi dua bagian, memiliki jumlah node yang sama, sedemikian hingga jumlah link yang menggabungkan bagian menjadi minimal. Kumpulan link yang menghubungkan subnetwork satu sama lain disebut CAT.
karena penghapusannya memisahkan klaster satu sama lain, dan jumlahnya disebut ukuran CAD. Inilah sebabnya mengapa tugas ini juga dikenal dalam literatur sebagai minimum CAD problem. Salah satu metode pertama dan paling populer untuk memecahkan masalah graph bisection adalah algoritma Kernighan-Lin. Algoritma ini didasarkan pada ide yang sangat sederhana. Dengan pembagian awal jaringan, kita menukar pasangan node di antara klaster untuk mendapatkan penurunan terbesar dari ukuran CAD. Sedangkan ukuran klaster tidak berubah. Algoritma Kernighan-Lin diterapkan secara luas sebagai teknik post-processing untuk memperbaiki partisi yang dibuat dengan metode lain. Algoritma yang dibuat dengan metode lain dapat digunakan sebagai titik awal untuk algoritma yang mungkin menghasilkan solusi dengan ukuran CAD yang lebih rendah. Deteksi komunitas adalah versi khusus dari masalah data clustering yang jauh lebih umum. Data clustering adalah mengelompokkan elemen data ke dalam klaster berdasarkan beberapa kesamaan, sehingga elemen dalam klaster yang sama lebih mirip satu sama lain dibandingkan dengan elemen dalam klaster yang berbeda. Data clustering menawarkan serangkaian konsep dan alat berharga yang secara teratur digunakan dalam pengelompokan jaringan juga. Jembatan adalah link yang jika dihapus memecah jaringan yang terhubung menjadi dua bagian. Di sini mari kita menggunakan istilah ini secara lebih longgar dan menyebut link apapun yang menghubungkan dua komunitas sebagai jembatan. Jika kita dapat menemukan semua jembatan, kita akan memiliki cara alami untuk mendeteksi klaster. Cukup hapus jembatan, dan komunitas akan terputus satu sama lain. Masalahnya kemudian akan diselesaikan dengan mencari komponen terhubung dari graf terputus yang dihasilkan, yang cukup mudah. Elemen kunci dari algoritma apapun yang didasarkan pada penghilangan jembatan adalah ukuran yang memungkinkan kita mengidentifikasi jembatan. Untuk algoritma Girvan-Newman, ukuran ini adalah link betweenness. Ingat bahwa link betweenness pada dasarnya memberitahu kita berapa banyak jalur terpendek antara pasangan node yang melalui sebuah link. Kita berharap link betweenness lebih tinggi untuk jembatan daripada untuk link di dalam cluster. Banyak jalur terpendek yang menghubungkan pasangan node di komunitas yang berbeda harus melalui jembatan. Sebagai perbandingan, link betweenness internal jauh lebih rendah rata-rata karena kepadatan link internal yang tinggi. Ada banyak alternatif jalur terpendek yang melintasi suatu komunitas, sehingga kecil kemungkinannya salah satu di antaranya merupakan jalur preferensial. Modularitas partisi mengevaluasi komunitas tidak secara absolut, tetapi berhubungan dengan baseline acak. Sederhananya, modularitas adalah perbedaan antara jumlah link internal ke semua klaster dan jumlah yang diharapkan dalam jaringan acak. Jika jaringan asli adalah graf acak, ia akan memiliki fitur yang mirip dengan pengacakannya, dan modularitasnya akan rendah. Sebaliknya, jika jumlah link dalam klaster jauh lebih tinggi dari nilai acak yang diharapkan, maka konsentrasi link internal seperti itu tidak mungkin merupakan hasil dari proses acak, dan modularitas dapat mencapai nilai tinggi. Algoritma label propagation adalah metode deteksi komunitas yang sederhana dan cepat berdasarkan gagasan bahwa tetangga biasanya tergabung dalam komunitas yang sama. Ini sama saja dengan mengatakan bahwa sebagian besar link bersifat internal, menghasilkan komunitas yang kohesif dan terpisah. Pada setiap langkah, algoritma memeriksa setiap node dan menetapkannya ke komunitas mayoritas tetangganya. Prosedur ini akhirnya menyatu ke partisi yang stabil, di mana setiap node memiliki anggota komunitas yang sama dengan mayoritas tetangganya. Jika kita tertarik untuk mengungkap struktur komunitas jaringan, kita dapat memikirkan model yang menghasilkan jaringan dengan komunitas. Dengan cara ini, setelah model yang paling sesuai ditemukan, komunitas yang ditanam dalam model adalah perkiraan terbaik dari klaster yang ingin kita deteksi. Model jaringan dengan komunitas yang paling banyak diadopsi adalah Stochastic Block Model, SBM. Ide dasarnya adalah bahwa node dibagi menjadi beberapa grup, dan probabilitas dua node terhubung ditentukan oleh grup tempat mereka berada. Jika probabilitas menghubungkan node dalam grup yang sama lebih tinggi daripada probabilitas yang menghubungkan antar node dalam grup yang berbeda, maka model menghasilkan jaringan dengan komunitas yang kohesif dan terpisah.
Tetapi model tersebut juga dapat menghasilkan berbagai jenis struktur grup lainnya. Sekian materi untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya.